hari yang tampak biasa, pulau-pulau di Indonesia kembali diingatkan tentang kekuatan dahsyat yang membentuk planet kita. Dua gempa bumi berbeda, terpisah lokasi dan intensitasnya, mengguncang wilayah Padang Panjang dan Pangandaran. Peristiwa ini, meskipun terpisah secara geografis, menjadi pengingat keras akan posisi Indonesia di sepanjang cincin api yang bergejolak. Wilayah ini, yang dikenal dengan aktivitas seismik dan vulkaniknya yang intens, terus-menerus mengingatkan kita tentang perlunya pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Gempa pertama, berkekuatan magnitudo 4,6, melanda dekat Padang Panjang. Peristiwa ini, meskipun dianggap sedang dalam hal magnitudo, berpotensi menyebabkan kerusakan yang signifikan karena dekat dengan daerah padat penduduk. Tak lama setelah itu, gempa bumi kedua, dengan magnitudo 3,4, mengguncang wilayah Pangandaran. Meskipun magnitudonya lebih kecil, gempa kedua ini menambah kekhawatiran yang berkembang tentang aktivitas seismik di daerah tersebut. Untuk benar-benar memahami potensi dampak dari gempa bumi ini, kita harus mempelajari detail teknis yang diberikan oleh ahli seismologi. Gempa bumi di dekat Padang Panjang, yang berukuran 4,6 pada skala Richter, terjadi pada kedalaman sekitar 10 km. Kedalaman ini, yang tergolong dangkal, berarti gelombang seismik yang dilepaskan oleh gempa bumi memiliki lebih sedikit tanah untuk dilalui sebelum mencapai permukaan, yang berpotensi memperkuat dampaknya. Gempa bumi di dekat Pangandaran, yang tercatat berkekuatan magnitudo 3,4, terjadi pada kedalaman sekitar 20 km. Meskipun gempa ini jauh lebih lemah daripada yang terjadi di dekat Padang Panjang, kedalamannya menempatkannya di dalam kerak bumi, zona yang dikenal menghasilkan gempa bumi yang dapat dirasakan di area yang lebih luas. Koordinat setiap gempa, yang ditentukan oleh jaringan seismik global, memungkinkan para ilmuwan untuk melacak asal getaran ini, dan mulai mengungkap proses Goldlacher. Di jantung aktivitas seismik baru-baru ini, terdapat sesar Sianok, patahan geologis yang telah membentuk lanskap Sumatera selama ribuan tahun. Sesar ini yang membentang ratusan kilometer, merupakan zona lemah di kerak bumi, tempat lempeng tektonik bertabrakan dan bergesekan satu sama lain, membangun tekanan yang sangat besar dari waktu ke waktu. Gempa bumi baru-baru ini di dekat Padang Panjang, diyakini terkait langsung dengan pergerakan di sepanjang sesar ini. Sesar Sianok memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan gempa bumi yang signifikan. Catatan geologis, yang diperoleh dari studi formasi batuan dan lapisan sedimen, mengungkapkan pola gempa bumi masa lalu di sepanjang garis sesar ini. Beberapa di antaranya berasal dari berabad-abad yang lalu. Peristiwa masa lalu ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan potensi sesar Sianok untuk melepaskan energi yang sangat besar, membentuk lanskap dan kehidupan orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayangnya. Bagian 4. Gempa masa lalu, membandingkan peristiwa terkini dengan gempa historis. Gempa bumi baru-baru ini di dekat Padang Panjang dan Pangandaran, meskipun signifikan, bukanlah insiden yang terisolasi. Ini dalam banyak hal adalah gema dari masa lalu, pengingat akan gempa bumi dahsyat yang telah mengguncang wilayah ini sepanjang sejarah. Membandingkan peristiwa terkini ini dengan catatan seismik historis, memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan berharga tentang perilaku kerak bumi dan potensi risiko yang ada di depan. Salah satu paralel historis yang penting adalah gempa bumi dahsyat yang melanda Sumatera pada tahun 1833. Gempa bumi ini, yang diperkirakan jauh lebih besar daripada peristiwa baru-baru ini, menyebabkan kerusakan yang meluas dan hilangnya nyawa. Sementara gempa bumi baru-baru ini berfungsi sebagai pengingat akan ancaman seismik yang selalu ada. Mereka juga menyoroti kemajuan dalam rekayasa gempa bumi dan kesiapsiagaan bencana yang telah dibuat selama bertahun-tahun. Bagian 5. Menavigasi masa depan yang tidak pasti, gempa susulan dan risiko jangka panjang.
Setelah gempa bumi, momok gempa susulan tampak besar. Getaran yang lebih kecil ini, yang dipicu oleh gempa utama, dapat terus mengguncang wilayah tersebut selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Meskipun umumnya kurang kuat daripada peristiwa utama, gempa susulan masih dapat menimbulkan ancaman yang signifikan, terutama terhadap struktur yang sudah dilemahkan oleh gempa awal. Melihat melampaui ancaman langsung dari gempa susulan, gempa bumi baru-baru ini di dekat Padang Panjang dan Pangandaran, menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengurangi risiko seismik jangka panjang. Ini termasuk berinvestasi dalam infrastruktur tahan gempa, mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif, dan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di antara masyarakat yang berada di wilayah rawan gempa. Bagian 6. Membangun ketahanan, strategi mitigasi dan kesiapsiagaan. Meskipun kita tidak dapat mencegah gempa bumi, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampaknya, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Ini dimulai dengan memahami bahaya seismik lokal, dan menerapkan kode bangunan, yang memastikan struktur dapat menahan guncangan tanah yang dihasilkan oleh gempa bumi. Memperkuat bangunan yang ada, terutama infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah, sangat penting untuk meminimalkan kerusakan, dan menyelamatkan nyawa. Sama pentingnya adalah pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini yang efektif. Sistem ini, yang mengandalkan jaringan sensor untuk mendeteksi tanda-tanda pertama gempa bumi, dapat memberikan detik-detik penting, atau bahkan beberapa menit peringatan dini sebelum tanah mulai berguncang. Waktu yang berharga ini dapat memungkinkan orang untuk berlindung, sistem otomatis untuk mengamankan infrastruktur penting, dan responden darurat untuk mempersiapkan diri menghadapi akibat gempa bumi. Bagian 7. Menuju hari esok yang lebih aman, merangkul kesiapsiagaan dan aksi komunitas. Gempa bumi baru-baru ini di Indonesia berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kita hidup di dunia yang dibentuk oleh kekuatan alam yang dahsyat. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, kita dapat belajar untuk hidup dengan mereka, dengan cara yang meminimalkan dampaknya, dan melindungi kehidupan manusia. Ini membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup pemahaman ilmiah, inovasi teknologi, dan mungkin yang paling penting, aksi komunitas. Dengan merangkul budaya kesiapsiagaan, berinvestasi dalam infrastruktur yang tangguh, dan mendukung penelitian ilmiah, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman bagi diri kita sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Gempa bumi di dekat Padang Panjang dan Pangandaran, meskipun mengganggu, menawarkan kesempatan berharga untuk menilai kembali kesiapsiagaan kita, memperkuat tekad kita, dan bekerja sama untuk membangun komunitas yang